Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliyati sa'ati wa li songo ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa husan ila ruhi musannif muallif kitab Hidayatul Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Tebu Ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa duriyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim wal akhidina minhum radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim. Wa bi barakati majlis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah syai'un ilailana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para hadirin sedaya ingkang minulya, mugi-mugi khususipun ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online, mugi-mugi mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo niati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala lan mugi-mugi angsal barokahi manfaat ilmune pengarang kitab Imam Ghazali rahimahullah. Para hadirin ingkang minulya, sakniki kita mengaji kitab Hidayatul Hidayah karangannya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, yang wafat tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Ini meneruskan ngaji Ramadan tahun lalu, ya, ngaji Ramadan tahun lalu. Halaman 56, ya, halaman 56.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma kharaja lan semangsane metu lan semangsane wis metu sapa al imamu imam faqata'i mongko megoto sira as-sholata ing salat wal kalama lan guneman wastaghil lan ketungkul sira bijawabi muadzini kelawan jawab muadzin. Thumma mongko nuli bistimai kelawan ngrungokno sira al khutbata ing khutbah imam wal itti'adzi lan ngalap pitutur biha kelawan khutbah wada'i lan ninggalno sira al kalama ing guneman roksan fil khutbati kelawan sekabehane ing dalem isi khutbah. Fafi mongko iku ing dalem bafil khabari mongko iku ing dalem hadis anna sak temene anna man utawi sak temene wong kala iku kala ngucap sapa man li sahibihi marang kancane man wal imamu hale utawi imam iku yakhtubu khutbah sapa imam angsit ing lafat menengo sira faqad lago mongko teman-teman nganggur sia-sia sapa wong waman lan sapane wong lago sia-sia sapa man fala jum'ata mongko ora ana Jumat lahu kaduwe man. Ai tegese li anna qaulahu krana setuhune pangucape wong angsit rupane lafat menengo sira angsit iku kalamun guneman fayam bagi mongko seyogyanya sebaiknya apa yanha yen to nyegah sapa wong ghairahu ing liyane wong bil isyarati kelawan isyarah la bil lafdi ora kelawan lafat. Para hadirin ingkang minulya niki tentang bagaimana adab Jumat ya. Adab Jumat bagaimana kita selaku makmum menghadapi sholat Jumat dan khutbah Jumat. Ini memang harus ada adabnya. Setiap kelakuan, setiap ibadah, setiap perkara, setiap apapun itu pasti ada adabnya. Kalau nggak ada adab maka ya kehidupan ini akan sembrono. Jangankan ibadah, ketika orang ketemu orang pun dan urusan sosial juga harus punya adab. Ini ciri khas di dalam Islam. Bahkan dikatakan oleh Imam Ghazali, adab itu bagian dari perkara yang dibuktikan oleh orang-orang yang beriman. Di situ dikatakan oleh pengarang kitab musannif Imam Ghazali rahimahullah, wa mahma kharajal imamu faqata'i sholata wal kalama wastagil bijawabil muadzini. Ketika imam ini sudah keluar, Pak, kharaja sudah keluar untuk menuju mimbar atau naik mimbar, maka faqata kita harus menghentikan sholat dan berbicara, dan dimulailah kesibukan kita sebagai makmum dengan menjawab muadzin, karena adanya dua menjawab muadzin. Setelah imam datang naik mimbar, kemudian bilalnya itu mengucapkan adzan yang kedua. Para hadirin rahimakumullah. Jadi artinya ketika imam sudah keluar untuk naik mimbar mau khutbah, maka kita harus berhenti dulu dari sholat. Ya, kemudian kita berhenti berbicara, stop bicara, dan kemudian sibukkan diri kita untuk apa? Untuk menjawab adzannya muadzin. Sebab ketika adzan pertama, adzan pertama itu kita setelah adzan pertama kita sholat qobliyah, ya. Setelah kemudian adzan kedua, mau adzan kedua
ini Bilal memegang tongkat kemudian membaca kalimat taroki. Kalimat taroki yang membaca namanya muraki. Kemudian Bilal memegang tongkat kemudian memberikan kepada khatib. Dan ketika khatib naik mimbar, maka setelah khatib mengucapkan salam, maka muraki atau Bilal juga melanjutkan azan yang kedua. Nah, memang sebelum khutbah dimulai itu memang ada taroki. Taroki itu adalah kalimat yang menaikkan khatib. Jadi orangnya yang mengucapkan itu dikatakan sebagai muraki. Tapi kalau umumnya kita itu dikatakan sebagai Bilal Jum'ah. Biasanya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya Nabi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seterusnya, idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtub laqad laghut ansitu wasma'u wa anti'u rahimakumullah 3 kali. Maka itu disebut dengan kalimat muraki yang mengatakan kalimat taroki yang mengatakan disebut muraki. Nah, bagaimana tradisi tarakiyah ini, tradisi Bilal ketika mengiringi khatib naik mimbar? Itu memang ulama beda pendapat. Tetapi ingat para hadirin, tarakiyah ini adalah artinya menaikkan. Artinya keadaan ketika tanda khatib akan segera naik menuju mimbar. Dan bagaimana hukumnya pembacaan tarakiyah oleh Bilal atau muraki? Biasanya orang kalau azan muadzin itu biasanya sekaligus Bilal sekaligus muraki. Lah kita coba dengan pendapat ulama Syafi'i dulu. Sebab tidak adil ketika orang yang bermadzhab Hambali kemudian bermadzhab Hanafi atau bermadzhab Maliki bahkan juga Wahabi, tidak boleh kemudian memakai kacamata sendiri untuk menyalahkan pendapat madzhab yang lain. Jadi harus belajar dulu metodologi tentang bagaimana pendapat satu madzhab itu mengatakan berbeda dengan madzhab yang lain. Nah, tradisi pembacaan tarakiyah di Jum'ah ini itu memang beda pendapat. Tapi kita coba untuk menjelaskan dari sisi ulama Asy-Syafi'i. Salah satunya adalah Imam Syihabuddin Al-Qalyubi Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah, sing wafat tahun 1659 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitab Hasyiah Al-Qalyubi Al-Mahalli, beliau mengatakan bahwa masalah tarakiyah Bilal Jum'ah sebelum khutbah Jum'ah itu adalah masalah faraon, masalah furu', bukan masalah usul, bukan. Bahkan beliau mengatakan ittikhadul marqil ma'rufi bid'atun hasanah. Jadi mengambil dari pokok mengambil dari perkara muraki yang sudah dikenal luas di tengah masyarakat itu bid'ah hasanah, kata Imam Al-Qalyubi, ulama wafat abad 16 Masehi. Sebab dalam muraki itu terdapat hal-hal yang mengandung positif. Misalnya berupa ajakan untuk membaca sholawat. Yang kedua adalah ajaran diam, dengarkan ketika khutbah khatib Jum'ah. Ada sebuah hadis yang sering dibaca oleh muraki atau Bilal Jum'ah tadi, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit itu dan seterusnya, wal imamu yakhtubu faqad laghut itu ternyata hadisnya banyak perawinya. Jadi hadis ini adalah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah.
Ini riwayat yang sangat bagus Pak. Ya, hadis riwayat tadi sebab dikatakan perawinya sebanyak 7 ya. Termasuk ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah asal hadis ya. Yang sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi. Kemudian riwayat oleh Imam Bukhari rahimahullah sing wafat tahun 870 Masehi di Bukhari Uzbekistan. Kemudian juga Imam Muslim rahimahullah sing wafat tahun 875 Masehi di Naisabur Iran. Kemudian riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah. Kemudian Imam Ibnu Majah rahimahullah sing wafat tahun 887 Masehi di Qazwin Iran. Kemudian riwayat Imam An-Nasa'i rahimahullah sing wafat tahun 915 Masehi di Mekah. Kemudian riwayat dari Imam Tirmidzi rahimahullah sing wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan. Dan terakhir dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah yang wafat tahun 855 Masehi di Baghdad ya. Dan ini kalau dikatakan dikumpulkan 7 ulama ini dikatakan sebagai imam 7 atau rawahus sab'ah, imam 7. Kalau ada hadis yang diriwayatkan imam 7 Pak Bu, itu termasuk otoritas tertinggi karena banyak jalur yang diriwayatkan ya. Dan biasanya kalau dikeluarkan oleh imam 7 itu adalah hadis yang valid, kitanya kok sangat kuat ya, pasti sahih dan lain sebagainya. Kalau dikatakan untuk 7 orang ini adalah yang 2 disebut as-Saikhon Bukhari dan Muslim, sedangkan yang 6 itu ya adalah Imamul Khamsah, sama saja. Jadi Imamul Khamsah ditambah Bukhari Muslim. Para hadirin rahimakumullah. Ya, Imam Muhammad Ar-Ramli As-Samsuddin Ar-Ramli As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1596 Masehi di Kairo Mesir. Dalam kitab beliau, kitab Fatawa Ar-Ramli Hamish Al-Fatawa Kubra, beliau mengatakan tentang hal ini, fa'lam ya, maka ketahuilah anna hadza bid'atun lakaniha hasanah. Ketahuilah bahwa sungguhnya tarakiyah atau bela Jumat itu adalah memang bid'ah, akan tetapi lakinnaha hasanah, akan tetapi bid'ah hasanah ya. Sebab mengandung tanbihun wa targhibun, mengandung peringatan dan juga motivasi. Hadir rahimakumullah ya. Rasulullah bahkan membaca perintah ini saat beliau menyampaikan khutbah wada di Mina, di atas mimbar ya. Jadi termasuk diceritakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'la Mekah dalam kitab Tuhfatul Muhtad Syarhil Minhaj. Kemudian beliau dikutip oleh Imam Sulaiman Al-Jamal Al-Misri As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1790 Masehi di Mekah. Kemudian juga riwayat Imam Sulaiman Al-Jamal rahimahullah sing wafat tahun 1790 Masehi di Kairo Mesir. Nah, dalam kitab Asya Al-Jamal ada juga riwayat yang lain. Dan menurut dari Imam Sulaiman Al-Jamal itu beliau mengutip dari kitab Asya beliau menulis dalam kitab Asya Al-Jamal dan juga Syarah Fathul Wahhab ya. Ini wonten dalam Imam Zakaria Al-Ansari rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Kairo Mesir. Jadi tanda-tanda muraqi ya, tradisi muraqi sama sekali bukan bid'ah kata Imam Zakaria Al-Ansari, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kata Imam Sulaiman Al-Jamal. Ini bukan bid'ah, malah
Maroki atau Ibil Jum'ah itu dikatakan sunnah. Jadi beliau mengatakan sama sekali bukan bid'ah, bahkan sunnah. Tradisi ini memiliki dalil saat Nabi khutbah wada. Ya, Nabi itu memerintahkan kepada sahabatnya untuk menginstruksikan kepada manusia akan diam saat Nabi hendak menyampaikan khutbah wada di Mina. Ya, wa qad sya'nul muraqi fala yadkhulu fi haddillahi fi haddil bid'ati aslan. Yang demikian adalah ciri khas seorang muraqi, maka tradisi tarakiyah sama sekali bukan maksud dalam kategori bid'ah. Ini menurut Imam Sinten tadi, Imam Zakaria al-Ansari atau Imam Hajar al-Haytami. Ya. Nah, di hadis yang lain dikatakan para hadir rahimakumullah niki riwayat sahabat Jarir bin Abdullah al-Bajali rahimahullah sing wafat tahun 671 Masehi di Korkisiyah Suriah. Niki hadis sahih Bukhari Muslim. Napa hadise qalatin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada'i istangsitin nas. Jadi Nabi itu berkata kepadaku, kata Jarir bin Abdullah, ya, dalam ketika haji wada, istangsitin nas, ya, suruh untuk manusia diam. Nah, dari sini para hadirin, tradisi muraqi bil Jumat itu wonten namung dalam mazhab Syafi'i, ya. Jadi mazhab Syafi'i. Jadi tradisi ini atau tradisi fikihnya mazhab Syafi'i yang mayoritas di Indonesia. Tradisi ini para hadirin juga diketemukan di negara Islam yang bermadzhab Syafi'i, itu ada kalau khataman Quran dan sebagainya. Ini yang keliru jika kita ini melihat dengan kacamata Arab Saudi yang bermadzhab Hambali. Kemudian kita coba membuat Maroko, Tunisia yang bermadzhab Maliki. Kemudian juga Pakistan yang bermadzhab Hanafi dan juga penganut Salafi. Ini jadi perlu kita giatkan kegiatan agama Islam versi kita Ahlussunnah wal Jamaah agar tidak dibohongi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Para hadirin rahimakumullah. Jadi beda-beda para ulama niku. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah, mazhab Hanafi mengatakan makruh, ya. Itu berbeda. Makanya kita harus memahami dengan metodologi fikih Syafi'i. Jangan membenturkan antar mazhab. Orang kok seneng sih membenturkan orang lain, kok seneng banget itu lah. Titik dilokno sesat, titik dilokno napa malih dolalah, titik dilokno macam-macam pikirannya. Ketika duduk di bawah itu ya begitulah ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi harus memahami dulu tentang metodologi dari itu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i juga kita coba untuk bahwa tradisi muraqi ini juga disetujui, disunnahkan oleh para imam muhakkik, ulama dan juga ahli fikih dalam mazhab Syafi'i. Contoh ya, Imam Nawawi rahimahullah sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Imam Samsuddin Ar-Romli rahimahullah sing wafat tahun 1596 Masehi di Kairo Mesir. Imam Syihabuddin Ar-Romli rahimahullah sing wafat tahun 1540 Masehi di Kairo Mesir. Juga wonten pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami rahimahullah sing wafat tahun 1566 Masehi di Ma'ala Mekah. Ada juga Imam Suyuti rahimahullah sing wafat tahun 1609 Masehi di Kairo Mesir. Ada juga pendapat dari Abu Syamah Abdurrahim Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 1285
sudah 8 Masehi. Juga wonten pendapat Imam Zakaria Al-Ansari As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1520 Masehi di Kairo Mesir dan sebagainya. Jadi ini adalah yang saya sebutkan tadi adalah imamnya para imam, ulama besar pada zamannya yang bermadzhab Syafi'i. Ya, yang besar pada masanya. Salah satunya adalah menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi rahimahullah sing wafat tahun 1914 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Tanwirul Qulub juga dijelaskan oleh Imam Ali As-Sibromalisi rahimahullah sing wafat tahun 1976 Masehi di Mesir. Bahkan ada juga ulama dari Hanafi yaitu Imam Ibnu Battal dari Maliki ya, Imam Ibnu Battal Al-Maliki rahimahullah sing wafat tahun 1057 Masehi di Spanyol. Ada hadis-hadis ya praktek muraqi. Jadi beliau Imam Ibnu Battal ini mengakui memang ada hadis yang menjadi dasar praktek muraqi ya. Jadi peringatan terhadap jamaah ketika ada kalimat muraqi dari Bilal Jum'ah. Sampun jadi imam tadi, ulama tadi semua itu boleh didatangi untuk ditanyakan ya. Nah, ada riwayat dari sahabat Bilal bin Abi Rabah ya. Ada riwayat dari Bilal bin Rabah Al-Habashi rahimahullah yang wafat tahun 640 Masehi di Damaskus. Riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah yang wafat tahun 887 Masehi ya di Qasbin Iran. Nabi dawu qala lahu qadata jam'ain ya Bilal askitin nasa au angsitin nasa. Wahai Bilal, jadi Nabi berkata kepada Bilal ya ketika di pagi hari, suruh orang-orang untuk diam ya. Askitin nasa, suruh orang diam, atau angsitin nasa, suruh orang untuk diam. Nah, ini kemudian dikuatkan oleh Imam Hajar Al-Haytami rahimahullah sing wafat tahun 1506 Masehi. Sing wafat tahun 1506 Masehi di Ma'la Mekah. Ya, itu ada keterangan dari Imam Hajar Al-Haytami rahimahullah bahwa tradisi muraqi atau Bilal Jumat itu adalah ya, masih dalam koridor sunnah ya, dalam koridor sunnah. Bahkan fatwa Mesir ya, fatwa dari Darul Ifta Mesir itu mengatakan bahwa tradisi ini adalah boleh, hukumnya boleh. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, apal ya kan? Idza qulta di sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghut ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Apal artine itu sing dibaca itu adalah hadis Nabi ya. Jadi hadis Nabi sahih, bahkan riwayat dari 7 imam hadis. Di situ katakan ruwiya itu artinya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sampean kalau mengucapkan jangan dipateni hae. Sing apik itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ngono. Ya. Anhu. Kuatir apa? Radhiyallahu an tok gati hak. Moga-moga Allah meridhoi dia sapa kan itu. Anhu kepadanya
Dan Allah meridhoi kepada ngono tok kono huwe sampean. Radhiyallahu an la iso mateni hak cilik tapi lek ka iso ya anhu diwaca ya. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit nggih shot nggih. Wal imamu yakhtubu faqad lagawut. Ana sing maca sa keliru. Faqad lagawut. Tak itu tak. Faqad lagawut sa. Lagi sa ngaten tak. Lagi esok desis is ngene faqad lagawut ngono ae wis. Tidak salah sampean. Ya. Maka diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika kamu berkata kepada temanmu li sahibika ya yaumal jum'ati ketika hari Jumat angsit meneng ya angsit meneng wal imamu ketika imam yaktubu khutbah faqad laghut maka itu akan sia-sia lek sampean gak meneng ngoten lho akan sia-sia. Lah hadis niki riwayat dari 7 imam hadis termasuk Bukhari Muslim. Ya. Ditambah dengan Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, 7 orang inilah. Kalau hadis-hadis sahih yang riwayat 7 ulama hadis itu termasuk otoritas paling tinggi. Karena banyak jalur riwayat yang disampaikan dan ketika hadis itu riwayat 7 imam rawahu sab'ah itu biasanya hadis yang valid sangat kuat. Ya, hadis valid sangat kuat. Dan menurut pendapat Imam Samsuddin Ar-Ramli rahimahullah sing wafat tahun 1596 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab beliau kitab Fatawa Ar-Ramli itu mengatakan bahwa fa'alam ketahuilah kata beliau ya anna hadza bid'atun ini bid'ah memang kata beliau lakinna hasanah tapi bid'ah hasanah. Lah sing ngomong ngaten niki ulama biyen gak kula Pak ya. Untuk apa kok dibacakan kepada jamaah sebelum khatib itu berkhutbah agar terjadi tambihun wa targhibun terjadi apa? Peringatan dan motivasi ketika mendengar khutbah Jumat. Bahkan Kanjeng Nabi niku lho pernah menyampaikan ini dalam khutbah wada, Pak. Ya, pernah menyampaikan dalam khutbah wada. Ini ditegaskan oleh Imam Hajar Al-Haytami, ya. Jadi tradisi muraki, lek sampean kali kula nyebut Bilal Jumat ya. Tapi istilah fikih niku muraki. Gekof muraqi niku membaca kalimat tarqiyah. Tarqiyah itu adalah kalimat penghantar untuk imam naik mimbar. Sebab tarqiyah artinya menaikkan. Sedangkan muraqi petugas yang menaikkan khatib di mimbar. Ya, itu namanya muraqi dan kalimatnya tarqiyah namanya. Ya. Jadi sama sekali bukan bid'ah kata Imam Al-Haytami, bukan. Bahkan sunnah kata Imam Hajar Al-Haytami. Bahkan sunnah kata Imam Sulaiman Al-Jamal. Bahkan sunnah kata Imam Zakaria Al-Ansori. Itu sunnah. Mengapa dikatakan sunnah bukan bid'ah? Sebab tradisi ini memiliki dalil saat Nabi khutbah wada. Jadi Nabi ketika sebelum khutbah wada itu para hadirin memerintahkan seseorang untuk apa? Untuk menginstruksikan kepada manusia untuk diam. Ya, instruksi Nabi saat Nabi hendak melakukan khutbah wada di Mina. Ya, suruh diam. Nah, kemudian Imam Al-Haytami mengatakan wa hadza sya'nul muraqi, ya, yang demikian ini adalah ciri khas dari seorang muraqi. Fala yadkhulu fi haddil bid'ati aslan, dan tradisi ini sama sekali bukan bid'ah, bukan kategori bid'ah. Andaikan bid'ah kata tadi Imam Ar-Ramli tadi andai kata bid'ah maka bid'ah hasanah.
Ini ceritanya ketika Nabi mau haji wada khutbah nih, niku mau manggil seseorang, ya, manggil seseorang. Niki riwayat Sahih Pak Bukhari, Muslim. Sinten orang itu? Riwayat sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu sing wafat tahun 671 Masehi di Korkisia, Suriah. Qala liyan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada'i istangsitin nas. Nabi berkata kepadaku ketika dalam haji wada, istangsitin nas, ya, perintahkan diamkan manusia. Lho kon meneng manungsa niki. Ya, tradisi ini sekolah baleni. Tradisi ini adalah tradisi mazhab Syafi'i. Jadi mayoritas di Indonesia ini mazhab Syafi'i. Tradisi ini juga ditemukan di negara-negara yang bermazhab Syafi'i. Enggak Indonesia toh. Seolah-olah Indonesia ini NU salah kabeh. NU itu juga mazhab Syafi'i. Ya. Makanya kayak orang-orang yang bermadzhab Hambali kayak di Arab Saudi, bermadzhab Maliki kayak di Maroko atau Tunisia, ada bermadzhab Hanafi kayak Pakistan dan sebagian India, juga sebagian India, itu tidak boleh kemudian beda madzhab menilai madzhab Syafi'i, tidak boleh. Pasti berbeda nanti hasilnya, apalagi Salafi Wahabi, Pak. Wis gak gelem fikih, gak gelem usul fikih, kaidah fikih. Bahkan imam madzhab kabeh salah menurut Wahabi, pemane tambah karu-karuan. Ya mereka kalau enggak mengandalkan fikih usul fikih, metodologi madzhab, maka pasti ngomong bid'ah. Niki. Jadi penganut selain madzhab Syafi'i ketika menilai amaliyah madzhab maka harus belajar tentang metodologi madzhab ulama madzhab Syafi'i. Ya. Jadi kalau orang itu belajar hukum, ya, tidak boleh merasa paling benar. Kalau merasa paling benar, ya, membenturkan antara madzhab, mencaci maki, ngelok-ngelok wong, maka dikatakan dia bukan ahli fikih, dia bukan ahli hukum, bukan. Ya. Nah ini dapat dari ulama Syafi'i. Jadi kalau baleni puluhan ulama Syafi'i termasuk Imam Nawawi, Imam Ar-Romli, Imam Hajar Al-Haytami, Imam Asy-Suyuti, Imam Syafi'i, Imam Qalyubi, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Samsuddin Ar-Romli, Syihabuddin Ar-Romli, ya, Imam Muhammad Al-Qurdi, juga lain sebagainya. Itu mengatakan bahwa tradisi Bilal atau Moroki itu dikatakan nopo sunnah dalam mazhab Syafi'i, sebab ada cantolan hadisnya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, perintah Nabi untuk diam ketika orang mau khutbah wada, Pak, niku ada dua versi. Yang satunya versi dari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali, yang satunya versi Bilal bin Rabah Al-Habasyi radhiyallahu anhu sing wafat tahun 60 Masehi di Damaskus, Suriah. Nabi dawuh qala lahu ghadati jam'in. Nabi dawuh kepada Bilal di pagi hari, ya Bilal, wahai Bilal, ya, askitin nasa au angsitin nasa. Hei Bilal, diamkan menungsa-menungsa itu, ngoten lho, Pak. Diamkan wong sing rame-rame ku, diamkan. Itu perintah Nabi. Sehingga Nabi ketika sebelum khutbah memerintahkan kepada Bilal untuk mendiamkan jamaah. Ini ada hadisnya para hadirin rahimakumullah. Ya. Nah, kemudian diperkuat oleh Hajar Al-Haytami rahimahullah bahwa hadis tentang muroki mendiamkan jamaah itu ada koridor hukumnya, ada koridor hadisnya. Nah, kalau kita mengacu kepada pendapat Ahlussunnah wal Jamaah atau fikih Syafi'i, salah satunya kita baca fatwa Darul Ifta Mesir, fatwa Mufti Mesir. Apa isi dari hukum taroki bila Jumat menurut fatwa Mesir? Hukumnya boleh, hukumnya
boleh. Dan itu dilakukan bukan termasuk bid'ah dhalalah. Mosok wong nyebut jenenge sahabat, wong nyebut jenenge nabi, nyebut donga, mau neraka. Ini kan enggak masuk akalnya. Jadi itu kata fatwa Mesir, taroki atau bilan Jumat itu bagian dari apa? Dari anjuran sebelum khutbah. Karena Pak Muroki itu mengandung 4 hal, Pak. Sampai coba pelajari itu. Ya, siji menganjurkan mendengarkan khutbah, gitu. Yang kedua dianjurkan jangan berbicara ketika khutbah berlangsung. Yang ketiga pembacaan sholawat. Yang keempat tradisi itu ya adalah motivasi dan memperingatkan jamaah. Jadi tradisi Muroki Jumat itu bermula dari sinten sih? Bermula dari akar sejarah. Jadi ada peran dari sahabat Bilal bin Rabah atau sahabat Jarir bin Abdul Al-Bajali. Disuruh Nabi untuk mendiamkan jamaah manusia, angsit, atau ya diam. Ono sejarah, Pak. Dan waktu itu azan zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar untuk khutbah Jum'ah itu 1 kali masian. Nah ketika mancik zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sing wafat tahun 56 Masehi di Baqi, baru azan Jumat 2 kali. Kok bisa 2 kali? Istihad dari Utsman bin Affan. Sebab luasnya Madinah semakin luas wilayahnya, sehingga perlu memanggil orang persiapan sholat Jum'ah. Itu sejarah pertama ada 2 azan. Ini istihad dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya kata Salafi Wahabi bid'ah bahan bid'ah, wong kita ikut sahabat. Ya. Biarin ngomong bid'ah sampai ngil-ngiler ya jarno ae. Wis maput ya jarno ae. Enggak ngefek buat kita. Ya. Lah kemudian para hadirin rahimakumullah, kenapa ada azan 2? Ditambah azan pertama itu gunanya apa? Memanggil manusia agar persiapan sholat Jum'ah. Saiki speaker biyen enggak ono, tapi tetap sunnah 2 azan sampai sekarang. Nah, tradisi ini para hadirin adalah tradisi yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Apalagi di Indonesia. Jadi bid'ah itu andai kata bid'ah sepakat para ulama Syafi'i ya itu bid'ah hasanah. Ya. Bid'ah hasanah, bukan dhalalah. Aneh kalau kita kadang mikir, Pak. Wong maca Kanjeng Nabi, ngelingno wong apik diarani bid'ah dhalalah, sesat neraka. Coba sampai nalar sendiri lah ya. Nalar dhewe kok aneh-aneh loh. Ya. Ini enggak masuk akal ya. Jadi bahkan dikatakan sebagai ulama Syafi'i sunnah bila Jumat itu ya. Kemudian berkembang pada sebagian ya, menjadi bagian dari kearifan tradisi lokal. Oleh gawe tongkat, oleh gawe iki khutbah loro, adzan loro berarti Nahdlatul Ulama. Oh NU berarti mazhab Syafi'i ngono ta. Ini sama-sama nyoba lihat khutbah aku lihat tadi Bilal itu angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ro artine gak ngerti. Angsitu menengo sira kabeh ya wasma'u rungokno sira kabeh wa ati'u ta'ato sira kabeh la'alakum turhamun agar kalian mendapat rahmat Gusti Allah. Itu doa, sampai aminkan itu ketika dari jamaah. Misalnya Bilal, rahimakumullah, amin. Sebab itu bagian dari doa. 3 ini perintah ya. Angsitu menengo kabeh, wasma'u rungokno kabeh, wati'u ta'ato kabeh. Supaya dadi oleh rahmati Gusti Allah. Lah, ketika khatib naik mimbar, kemudian Muroki sudah selesai, ya dalam kitab dikatakan fakot toi, ya
dikatakan endi mau ya. Faqata'i maka putus berhenti. Apa? As-shalah wal kalam. Lah wis ngono iku sampean meneng ya. Meneng. Kemudian berhenti, tidak bicara apa-apa. Apa gunanya? Untuk menjawab azannya muadzin. Wastaghil bijawabil muadzin, dan sibukkan dengan menjawab azan. Ini. Jadi sibuk dengan menjawab azan, berhenti mendengar khutbah. Ini kan disuruh untuk menjawab azan, tetap jawab Pak, walaupun azan kedua. Lihat ini. Kemudian para hadirin rahimakumullah, bagaimana hukum oleh khutbah ngomong-ngomongan? Ono sing pengurus masjid gak menjeru masjid, jaga masjid, tapi khutbah krungu, Pak. Apakah batal Jumatnya kalau orang itu di luar masjid? Saya itu sering kalau Jumatan itu jaga parkir. Kenapa? Ya sebagai menerangkan bahwa wong-wong sang jopo jaga parkir, jaga embong, jaga kendaraan di luar masjid itu sah Jumatnya. Ya memang kita harus mengajarkan nek wong takon tak jawab ngoten, Pak. Ya. Kenapa? Sebab hukum bicara saat khutbah kalau mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi jangan ganggu orang lain. Sampeyan mosok wae khutbah bengok-bengok sama haram ya. Lek omong-omongan yang perlu ya mazhab Syafi'i itu enggak perlu omong dengan tamannya, itu makruh. Tapi kalau mazhab Hanafi ya itu haram itu. Ya, haram. Tapi mazhab Syafi'i sunnah. Misale Imam Syafi'i ngapek hukum wajib, Pak. Wajib ngrono khutbah. Yakin sak masjid batal kabeh kan. Wong turu kabeh. Gak ngrono khutbah. Oleh khutbah nang ndukur ketok kan mimbar kan. Dilu kabeh rata-rata turu kabeh. Saya bersyukur alhamdulillah mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah sunnah hukumnya. Masih turu ya tetap sah. Ya. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa dikatakan sunnah? Sebab ada dawuh Gusti Allah di Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu. Ketika dibacakan Quran maka dengarkanlah. Kamu harus mendengarkan. Wangsitu, dan diamlah kamu. La'allakum turhamun, agar kamu sekalian mendapat rahmat Gusti Allah. Lho padha ngawon nggih. Angsitu wasma'u ati'u rahimakumullah ya. Itu ono ayate, Pak. Ya, fastami'u lahu wa angsitu la'allakum turhamun. Niku ayate. Kalau dibacakan Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kalian mendapat rahmat Gusti Allah. Itu jadi lek muraqi itu bilal angsitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ono dalil ayate. Paham nggih? Lho kok ditutup rahimakumullah? Muga-muga kalian semua oleh rahmat Gusti Allah, sebab hadis sebab ayat Quran la'allakum turhamun sama. Ya, la'allakum ya angsitu wasmawati rahimakumullah ya. Agar kalian mendapatkan rahmat Gusti Allah ya. Niki para hadir rahimakumullah. Tapi akeh sing keliru ketika maca muraqi hadis Abu Hurairah, Pak. Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laghawta muridtah. Ada di waqafna faqad laghawut ya. Faqad laghawut itu kang benar. Jika kamu berkata kepada temanmu li sahibika yaumal jumu'ati, ketika hari Jumat, ketika salat Jumat, angsit meneng. Angsit meneng.
wal imam yakhtubu ketika imam berkhutbah. Itu ada dalilnya. Makanya dikatakan laghaut. Kenapa laghaut? Perkataan yang sia-sia. Lah sampean ngobrol ae, ya. Ngoceh ae. Sia-sia. Faqad laghaut, maka itu sia-sia. Ya. Jadi makna laghaut itu kalau dalam ulama hadis itu banyak versi. Lek ngomong ngobrol kono ajat kono uzur itu bisa dikatakan faqad laghaut sia-sia, itu keutamaan Jumatnya hilang, merugi oleh pahala itu maksudnya ya. Atau juga batal keutamaannya Jumat itu akhirnya menjadi zuhur, Pak. Ini kalau dia ngobrol ya, dia ngobrol. Nah, ini sudah dikatakan begitu oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitab yang lain, kitab Hasyiyah As-Suyuti ala Sunan An-Nasa'i. Wonten. Niki berhadir rahimakumullah. Lah kenapa dikatakan faqad laghaut? Sebab ya dikatakan la jumu'atul lahu kamilatun lil ijma'. Sebab lek wong ngobrol ae, Pak. Ketika khutbah Jumat ngobrol ngidul, ya maka dia tidak ada Jumat baginya yang sempurna. Ya. Lil ijma' ini sudah sepakat para ulama. Ya, sepakat. Ada juga sih ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh ya. Ya gak ngrungokno khutbah hukumnya sunnah. Ya. Lek misale makruh itu apa? Ya. Lek ngobrol makruh ya. Jadi diam sunnah, lek ngobrol makruh. Wa yukrahu kata beliau, wa yukrahu lin nadirin, wa yukrahu lil hadirin. Jadi perintah diam kata Imam Zakaria Al-Ansori ya. Dalam kitab Asnal Mathalib Syarah Radhut Thalib beliau mengatakan perintah angsitu menengok kabeh itu tidak wajib tapi hukumnya sunnah. Ya. Makanya muroki itu harus sing enak suarane, Pak. Cek wong melek salah gak enak, salah kabeh bacaane niki. Kalau ini sering ya Allah ya dipasang wong ngene kira aku nih. Tapi kudu dipelajari ya. Imam Ghazali pun dawuh temene jelas lek wong misale gak ngrungokno khutbah ya itu perintah ngrungokno khutbah sunnah. Tapi lek dia gak ngrungokno makruh kata Imam Ghazali. Wa man lagha fala jumu'atalah. Jadi orang yang berbuat sia-sia dalam khutbah Jumat itu ndak oleh apa-apa. Ya, fala jumu'atu lahu, ndak boleh. Ndak oleh pahala Jumat. Maksudnya gak oleh pahala khutbah Jumat ngoten, Pak. Bukan kemudian dia batal Jumatan, ndak. Keutamaan ngrungokno kan oleh ilmu kan. Akhirnya kalau oleh ilmu itu maksudnya. Ya. Ini. Jadi misalnya ngobrol bagaimana ngobrol? Kalau ngobrolnya itu ada hajat, monggo. Misalnya ya sampean enggak nyekel mic mati, nyeluk koncoe, ya apa mic iki? Enggak apa-apa, Pak. Kan ada hajat, ada uzur, tapi ojo terbanter. Sekedar temannya mendengarkan, ya. Ini. Tapi la iso ya bil isyarah ya. Ini. Nah, mikir mati dengan isyarah. Tadi isyarah itu lek gak nyukupi konco gak paham ya ngomong. Osok ngene akhir konco yang ngene pisan, agak mari-mari. Ya, gerakan tangan. Kecuali mendesak ya. Contoh sampean salat Jumat ono ula. Ono kala jengking misalnya, ono maling. Atau sampean ketika ngrono khutbah Jumat iku ono wong tuwa nyabrang embong misalnya, arek cilik tiba misalnya, itu boleh untuk dilakukan terlebih dahulu ya niki. Jadi kondisi-kondisi itu bagaimana ketika khotib itu misalnya ya Nabi Muhammad SAW ngoten nggih, apakah boleh jawab? Monggo. Sebagai ulama Syafi'i membolehkan kita misalnya ada nama Nabi kita bersolawat, tapi ojo banter-banter. Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya dawuh dalam hati subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Napa-napa ulama kita misalnya sinten namine rahimahullah, sahabat radhiyallahu an, boleh sebagai ulama Syafi'i.
Misalnya khotib mugi-mugi sedaya mudah-mudahan semua yang hadir mendapatkan apa? Maghfirah Allah. Amin. Boleh. Ya. Sing gak oleh sing turu. Makanya gak kru. Niki. Paham ya? Nah, kemudian ada lagi orang ketika dia datang ketika khutbah Jum'ah, datang ke masjid itu gak sholat, atau ketika dia hadir di masjid ya setelah azan juga gak sholat, sebab mereka ada yang mengatakan sholat qobliyah Jum'ah gak ono. Paham ya? Nah, bagaimana hukumnya sih sholat qobliyah Jum'ah? Beda pendapat. Dari dulu beda pendapat ulama salaf. Ono sing ngomong sunnah, ono sing ngomong tidak sunnah, tapi bukan bid'ah. Gak ada ulama katakan bid'ah untuk qobliyah Jum'ah. Muhammadiyah itu ambil pendapat yang kedua, tidak sunnah. Paham ya? Jadi mereka terus sholat, tapi bukan sholat qobliyah Jum'ah, tapi sholat tahiyatul masjid. Ya. Dia ada dua pendapat. Sing ngomong sunnah ono qobliyah Jum'ah itu termasuk mazhab Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Hanafi itu mensunnahkan, dan ada sebagian dari mazhab Hambali itu juga menyunahkan sholat qobliyah Jum'ah. Ya. Juga tidak sunnah yang kedua pendapatnya. Ini pendapat mazhab Maliki dan sebagian besar mazhab Hambali. Jadi sampean jauh kaget Pak ketika ada orang masuk terus gak sholat loh, sulunggo, ada salah no. Oh mungkin dia ikut mazhab Hambali, bisa mungkin ikut mazhab Maliki. Tapi lah si mazhab Syafi'i, Hanafi tetap ada qobliyah Jum'ah. Niku. Makanya untuk membedakan di qobliyah di masjid itu sebelum duhur, sebelum sholat Jum'ah itu 4 rakaat sholat qobliyah. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah. Niki dijelaskan juga oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, mencantumkan dalam kitab Al-Majmu' sebuah hadis Nabi, Pak. Ya, riwayat sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu an sing wafat tahun 692 Masehi di Ma'ala Mekah. Ini riwayat Imam Ibnu Hibban rahimahullah, sahih Pak. Ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha rakaatani. Artinya semua sholat fardu ya, itu perlu itu pasti diikuti sholat sebelumnya 2 rakaat. Ini hadis ya. Jadi kalau baleni hadis sahih Ibnu Hibban rahimahullah sing wafat tahun 965 masih di Afghanistan, dia mengatakan Nabi dawuh ma min sholatin mafrudatin illa wa baina yadaiha ra'atani. Ya, semua salat fardu itu pasti ya diikuti salat 2 rakaat sebelumnya. Berarti qobliyah. Jumatan iki fardu apa sunah ya, Pak? Fardu. Makanya diawali dengan salat qobliyah Jum'ah. Sunnah qobliyah Jum'ah sunnah, ba'diyah sunnah. Ya. Sedikitnya 2 rakaat, tapi untuk amalia para salaf itu qobliyah 4 rakaat, ya, ba'diyah 4 rakaat. Sama dengan zuhur. 2 rakaat. Lek kula kalau bagi, Pak. Misalnya ba'diyah Jum'ah, kalau sholat Jum'ah 2 rakaat di masjid, ya. Pulang ke rumah sholat rakaat 2 rakaat di rumah. Cek oleh bergae ba'diyah Jum'ah. Jadi sholat sunnah 2 rakaat sebelum itu. Tapi yang sepakat ulama, ya, ketika masuk masjid, Pak, itu pasti sholat sunnah yang namanya sholat sunnah tahiyatul masjid, dan itu ijma ulama. Tahiyatul masjid ijma ulama. Ya, bahkan sampai lek masuk masjid, ya, lek gak sholat tahiyatul masjid kan sebagian ulama makruh itu, sebab meninggalkan sunnah. Kanjeng Nabi pun melakukan, tidak pernah meninggalkan sholat tahiyatul masjid. Berarti lek dia gak ngelakoni, hukumnya makruh. Artinya kalau apa-apa, Pak, bukan dosa. Misalnya Cak Agus
katanya menjuru masjid, wudu, sholat tahiyatul masjid. Di waktu manapun boleh sholat tahiyatul masjid, tapi yo ndak delok. Lek wong gak paham kabeh ngare fitnah. Ya. Lho kok iso sebab sholat tahiyatul masjid itu sholat apa? Ada sebab. Dzatul asbab, ya. Terus wudu sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, metu maneh. Menjuru maneh cek gak batal sholat tahiyat maneh, gak apa-apa. Bolak-balik ping piro sampai mul masjid sholat tahiyatul masjid gak apa-apa. Boleh. Boleh asal tidak duduk ya. Iku cak Agus lha opo? Menjuru sholat, menjuru sholat, menjuru sholat. Sing kanggo ilmu iki kakean omong. Aliran baru, cocokmu baru niku boleh. Setiap kali masuk masjid, sholat tahiyat masjid boleh, berapapun boleh, karena setiap masuk ya hitungannya, setiap masuk masjid boleh. Para hadirin rahimakumullah, yang jelas hukum qobliyah Jum'ah ini menurut ulama NU, salah satunya Kiai Ali Maksum Krapyak rahimahullah sing wafat tahun 1908 Masih di Jogja, punya kitab namanya Kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan bahwa hukum qobliyah Jum'ah itu ikhtilaf, berbeda pendapat. Wis gak usah menang-menangan. Itu soal furu'iyah, gak penting niki. Nah, kemudian para hadirin rahimakumullah, ya. Kenapa kok pakai apa namanya tadi ya, pakai apa? Muraqi Bilal. Niki wonten Pak, malah keterangan sing nambahi keterangan dalam kitab kitab Tanwirul Qulub karangannya Imam Muhammad Sulaiman Al-Qurdi rahimahullah. Ini ada keterangan mengutip pendapat Imam Mullah Ali Qori Al-Hanafi. Ya, itu mengatakan pendapat itu ya boleh. Jadi Nabi itu ya melakukan sholat qobliyah Jum'ah Pak. Niku pernah kata Imam Ali Mullah Al-Qori Al-Hanafi. Sing wafat tahun 1605 Masehi. Ini kok Nabi ada hadis, Nabi itu juga melakukan sholat qobliyah Jum'ah. Dan sanadnya kata beliau sanadnya jayyid atau bagus. Bagus. Bahkan ada keterangan juga Rasulullah itu pernah sholat qobliyah Jum'ah. Ya, niki. Bahkan dalam kitab Sunan Tirmidzi ada keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu sing wafat tahun 93 Masehi di Mekah niku setiap hari juga melakukan sholat apa? Qobliyah Jum'ah. Itu sahabat Ibnu Umar. Ya. Jadi ini harus difahami para hadirin ya. Nah, kemudian hukum yang lain le khotib ini khotib apa khutbah Pak. Apa sampean datang langsung lungguh apa salat sih? Kan gitu. Ya kan? Lalu misalnya khotib khutbah pernah ada kejadian seorang sahabat Nabi masuk masjid ketika Nabi khutbah gak sholat Pak, langsung lungguh. Dari riwayat Imam Muslim itu namanya sahabat Sulaik bin Qatafat. Nabi dawuh ya Sulaik kum ngadeko farka rakaat ini sholat rong rakaat fatazawwas fihima, tapi ringankan keduanya, ojo suwe-suwe Pak, sementing apa tumak nina. Akhirnya Nabi dawuh summa qala, Nabi dawuh ya idza jaa ahadukum, ketika kamu semua datang yaumal jum'ati, dari Jumat, wal imamu yakhutubu, dan imam sedang khutbah, falyarka rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat, falyatajawwaz fihima, dan ringankan kedua rakaat tersebut. Paham nggih? Tetap sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sampai pilih mawon. Bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat qobliyah Jum'ah. Wis dipilih mawon sing ndi. Baru masuk masjid. Dan ini ternyata hadis ini riwayat sahih Pak Imam Muslim rahimahullah. Kapanane kula YouTube tak rungokno itu ya. Kelompok sebelah ngutip hadis niki Pak, kajari dhaif. Kok iso dhaif lho. Imam Muslim dhaif no. Gak kurang ajar tadi.
Si nom seru Ustaz, tapi berani ngomong itu adalah dhaif. Lo pendapat ini, pendapat apakah ada qobliyah Jumat itu sudah ada zaman ulama salaf yang mendukung pendapat bahwa qobliyah Jumat itu adalah sunnah, termasuk Imam Hasan Al-Basri, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Abu Dawud, ya, Imam Al-Humaidi, Imam Ma'khul Asyami, ya, Imam Ishaq bin Rahawai, Imam Ibnu Munzir rahimahumullah. Loh, ulama ini loh mengatakan bahwa qobliyah Jumat itu hukumnya sunnah. Ulama salaf juga hukumnya sunnah. Lah wong saiki kok cek kendeli ngomong bid'ah dia. Ndak ada qobliyah Jumat, jangan qobliyah zuhur. Itu. Ulama biyen nglakoni. Ya sampai arek wingi saya enggak arek wingi. Akhire saiki kok ngomong bid'ah. Berarti gak menghormati amaliyah pendapat ulama salaf. Jare melok salaf. Susah kan, Pak. Duduk salaf matine F, salaf matine P, salaf. Salep akhirnya kan. Iki. Salep ngare panas ya. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ada lagi pendapat yang jelas, Pak. Imam Nawawi juga mengambil pendapat, Pak, menukil pendapat ini sinten. Jarang dikenal ulama, tapi beliau ulama salaf sinten? Imam Abu Majlas. Imam Abu Majlas rahimahullah sing wafat tahun 709 masa di Basrah, ya. Niku murid langsung dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an di Basrah. Dikatakan begini, wis taala, ya. Ulama-ulama zaman salaf itu ya ada yang melakukan, Allah juga melakukan. Loh, kata beliau begitu. Makanya dikatakan oleh Imam Ibnu Majlas, ya, sampai ngelakoni qobliyah Jumat monggo, gak ngelakoni ya monggo, sak karep sampeyan. Loh, ulama salaf gak tukaran, Pak. Tapi kenapa kita yang tukaran sekarang ini, aneh kan, Pak? Gitu. Jadi nggak paham mereka tentang ulama salaf, nggak paham. Ini para hadirin rahimakumullah. Ya, kemudian tidur saat khutbah gimana? Ya, sebagian ulama mengatakan makruh. Ya, sebab gak ngrungokno khutbah. Apakah batal? Ya lek turune apa? Iki lho pantatnya saya ngangkat geser ya batal. Tapi lek lungguh tetep mutamakin fil ardi meneng nek bumi selete niki meneng enggak boten batal. Ya. Nah, lek misale gak ngono khutbah gak mendengar khutbah gimana hukumnya? Nah, kembali ke hukum mendengarkan khutbah dulu. Kalau mazhab Hanafi wajib. Mazhab Syafi'i sunnah. Ya. Jadi kalau baleni mendengarkan khutbah Jumat niku hukumnya sunnah. Mazhab sinten? Syafi'i. Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Maka le ono makmum, Pak, gak melok khutbah Jumat kok menangis salat Jumat tok, ya tetap sah. Paham ya? Ndak usah dirungokno. Ono kula bisa ten ngarep embong Joko parkir, ya saya krungu khutbah niku. Sah. Sah. Sebab krungu, ya. Misalnya sampean gak melok khutbah, ngumani Fatihah imam lah. Tapi ngumani rokoke, ya. Itu juga dikatakan sah. Ya. Baik sholat Jumatnya dan rangkaian khutbah Jumatnya itu sah. Mazhab Syafi'i, ya. Paham gimana? Jadi tidak mendengarkan khutbah wong turu mbok iku nang jaba, ya. Itu enggak pengaruhi keabsahan Jumatnya, sah. Sah, enggak pengaruh. Engko pas gak melok ngrungokno khutbah salat Jumat gak sah, mboten tetap sah. Tetap sah, ya. Mesti ikut imam pada rakaat kedua loh. Bayang dong. Rakaat kedua umane rokok, nambah sak rakaat ya. Maka itu bisa katakan sah. Jumatnya sah makmum itu, ya. Tapi ada yang perlu digaris bawahi, ya. Bagaimana mendengar khutbah di luar masjid? Nah ini sing Joko parkir ya.
sing joko parkir, joko embong, ngatur jamaah, joko sandal, itu bagaimana boleh. Mendengar khutbah di luar masjid hukumnya boleh. Ya. Karena apa? Khutbah Jumat itu disyaratkan ngeten. Iki agak sing keliru. Khutbah Jumat itu bisa sah disyaratkan yang mendengar khutbah itu 40 mukimin. Wong kono ae, 40. Itu baru sah. Walaupun sing 49 iki nang jaba. Tapi bagian yang mengesahkan khutbahnya ya, itu boleh mendengar khutbah di pinggir embong, di luar masjid boleh. Ojo fanatik lah. Kayak saya misalnya kan, iku lho nang embong yang menggaweane. Ya, juga parkir sepeda penggaweane. Tapi yang krungu khutbah boleh. Cuma kurang utama ngoten ta. Lek nang jero masjid di ada pahala nopo? Pahala nopo? Iktikaf, pahala soft kan gitu, pahala ndelok khotib, ya nggak apa-apa. Jadi janganlah kemudian memframing ya orang lain lu gak jero masjid kan jobo nggak sah itu kopla Pak. Berarti kalau dia jaga sah melok mazhab Hanafi, sedang kita masjidnya NU bisa itu dikatakan tidak sah. Lah kopla ya, kalau digerget tentunya. Ya, makanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dawuh sampai niki lho masih tak jeding, nak menara jeding nak pinggir masjid lek krungu khutbah sah. Paham nggih? Imam Ghazali juga dawuh ya bahwa ya tidak hanya di masjid, sampai boleh di tanah di luar masjid. Tetap krungu khutbah itu sah. Dalam kitab Al-Wasit jelas Imam Ghazali dawuh ngoten. Ya. Ditambah lagi fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mendengar khutbah di kamar mandi masjid, di rumahnya dekat masjid atau di parkiran masjid, di dalam masjid mendengar khutbah Jumat dan jelas khutbahnya, ya itu boleh dan sah. Paham ya? Sah. Jadi ayo jok fanatik nemen lah. Kadang-kadang gak hukum diangger ae. Ya memang secara orang Jawa yo gak pantes rek. Masa ustaz nang jowo itu tok aja. Tapi bukan jangan katakan haram lah, sing inilah iku jenenge apa? Membunuh karakter seseorang. Ya. Itu Pak. Jadi cuma yang lebih utama di dalam masjid. Oleh pahala itikaf, oleh pahala berjamaah. Paham nggih? Jadi itu kembali ke hukum mendengar khutbah itu sunnah di dalam mazhab Syafi'i. Lek hukumnya wajib. Aku lek khutbah mandukur Pak mimbar Pak, ketok ngisor. Hampir 80% diluk kabeh. Turu. Untungnya mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ini yang dimaksud. Dan sah mereka khutbah dan salatnya. Gitu loh. Nggih. Paham nggih? Nggih, mugi-mugi keterangan niki saged bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamilina fil mahya wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi.